Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan makalah bahasa Jawa yang berjudul Prinsip-prinsip dasar perkembangan bahasa Jawa. Latar belakang: Indonesia memiliki karakteristik masyarakat yang majemuk karena memiliki berbagai suku bangsa dengan berbagai macam ragam dialek dan bahasa yang berdampingan dengan bahasa persatuan, yakni bahasa Indonesia. Bahasa merupakan komponen yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. Bahasa Jawa merupakan bahasa ibu bagi orang Jawa yang tinggal di daerah Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Jawa Timur. Bahasa Jawa sebagai bahasa Austronesia dari sekelompok Melayu Polinesia. Bahasa Jawa juga berkerabat dengan bahasa Melayu, Sunda, Bali, dan banyak bahasa lainnya di Indonesia. Rumusan masalah: apa saja ragam bahasa Jawa? Rumusan masalah: 1. Apa saja ragam bahasa Jawa? 2. Apa jenis-jenis tembang Jawa dan tembang Majapahit? Tujuannya: 1. Mengetahui apa saja ragam bahasa Jawa. 2. Mengetahui jenis-jenis tembang Jawa dan tembang Majapahit. Pembahasannya: ragam bahasa Jawa atau unggah-ungguh basa Jawa adalah sistem tata krama atau tingkatan bahasa yang digunakan dalam berkomunikasi. Terdapat kategori beberapa tingkatan dalam penggunaan bahasa Jawa sehari-hari. Adapun setiap tingkatan bahasa Jawa tersebut memiliki makna dan fungsinya tersendiri. Tujuannya agar seseorang dapat berkomunikasi sesuai dengan unggah-ungguh atau tata krama. Dalam penggunaan bahasa, masyarakat Jawa memiliki aturan atau unggah-ungguh yang didasarkan pada kedudukan pembicara dan lawan bicara. Aturan tersebut digunakan untuk menghindari kesalahpahaman atau kedua pihak yang sedang berkomunikasi. Berikut macam-macam tingkatan yang ada dalam bahasa Jawa. 1. Bahasa Ngoko. Ngoko lugu, bentuk paling informal dan lugu digunakan untuk teman akrab. Ngoko alus, bentuk yang lebih halus dari ngoko lugu, menggabungkan unsur ngoko dengan kromo untuk menghormati lawan bicara. Contoh basa ngoko alus: panjenengan arep dahar opo? 2. Basa kromo. Kromo lugu, tingkat kesopanan yang lebih tinggi dari ngoko, digunakan untuk berbicara dengan orang yang status sosialnya setara atau lebih, namun belum perlu menggunakan kromo inggil. Kromo alus, tingkat kemampuan paling tinggi, kesopanan paling tinggi, menggunakan kromo inggil dan kromo andap untuk menunjukkan rasa hormat yang tinggi kepada orang yang lebih tua, memiliki kedudukan tinggi, atau kepada Tuhan. Jenis-jenis tembang Jawa dan tembang Majapahit. Tembang Jawa ada bermacam-macam jenis. Ada tembang yang bersumber dari keraton dinamakan tembang tradisional klasik, dan tembang yang bersumber dari rakyat disebut dengan tembang tradisional rakyat. Macam-macam tembang Jawa tradisional klasik antara lain: 1. Tembang gede atau ageng, merupakan jenis tembang klasik yang lebih tua, menggunakan bahasa Jawa kuno. Contohnya Kusumastuti, Hasmoro, Rawa Bentrok. 2. Tembang tengahan atau madya, merupakan jenis tembang yang berkembang di antara tembang gede dan tembang Majapahit. 3. Tembang cilik atau Majapahit, merupakan jenis tembang yang paling modern dan paling dikenal luas saat ini. Terdapat 11 jenis utama yang sering dipelajari dan dinyanyikan. Di antaranya adalah sebagai berikut. 1. Pangkur. Pangkur berarti ekor yang kemudian diberi isyarat tur pangkur, yang artinya mengekor. Tembang pangkur biasanya diabalkan dalam suasana
Seseorang ingin memberikan nasihat kehidupan pada orang lain supaya bisa menempuh hidup baik dan bermanfaat. 2. Mas Kumambang. Mas Kumambang memiliki arti penggawa yang melaksanakan upacara samanistis. Tembang Mas Kumambang biasanya dibawakan untuk menunjukkan suasana haru memukau. Sinom bisa diartikan sebagai daun muda dan kadang diberi tanda sandi berupa gambar atau lukisan. Tembang sinom cocok untuk suasana atau acara yang menampilkan cerita-cerita rakyat, legenda, atau kepercayaan. 4. Memiliki arti suka memberi. Tembang ini biasanya dibawakan dalam acara yang memiliki suasana penuh cinta, jatuh cinta, memuja kekasih. 5. Tandang kulo. Tandang kulo memiliki arti menantikan kebaikan atau menunggu kebaikan. Durma berasal dari bahasa Jawa klasik yang artinya harimau. Tembang Durma bertemakan suasana seram, menakutkan, mencekam, horor. 7. Micil. Micil berarti nama sejenis tumbuhan yang berbau wangi. Tembang micil menggambarkan suasana awal muda, kelahiran atau maulid suatu. 8. Kinanti. Kinanti dapat diartikan sebagai bergandengan tangan, teman, atau nama benda. Kinanti bisa berarti bersama juga. 9. Gambuh ialah gambuh berarti tahu biasa atau pertumbuhan. Tembang gambuh memiliki watak ragu-ragu. Pucung. Pucung memiliki arti kuncup dedaunan, pucuk daun yang masih sangat muda. 11. Megatro. Megatro memiliki arti putus, tamat, pisah atau cerai. Tembang megatro menggambarkan suasana sendu, sedih, kesendirian atau perpisahan. Tembang Majapahit memiliki peran penting dalam budaya Jawa, dalam pendidikan moral, kesenian, dan warisan budaya. Kesimpulan, bahasa Jawa merupakan bahasa ibu bagi orang Jawa yang tinggal di daerah Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Jawa Timur. Bahasa Jawa juga digunakan di daerah-daerah transmigrasi karena sebagian masyarakat Jawa bermigrasi ke daerah lain dan bahasa Jawa sebagai bahasa minoritas. Orang Jawa mengutamakan unggah-ungguh dalam perilaku mereka sehari-hari, suatu bentuk etika dalam kehidupan sosial masyarakat Jawa. Terdapat beberapa tingkatan dalam penggunaan bahasa Jawa sehari-hari. Adapun setiap tingkatan bahasa Jawa memiliki makna dan fungsinya tersendiri. Tujuannya agar seseorang dapat berkomunikasi sesuai unggah-ungguh atau tata krama. Dalam bahasa Jawa terdapat 2 unggah-ungguh, yakni ngoko dan halus. Dalam bahasa Jawa terdapat 2 unggah-ungguh, yakni ngoko dan kromo. Ada 2 hal yang sangat penting yang harus diingat pada waktu akan menentukan tingkat tutur yang akan dipakai. Pertama, tingkat formalitas hubungan perorangan, dan yang kedua ialah status sosial yang dimiliki oleh pembicara atau lawan bicara. Ada 2 jenis tembang Jawa, yakni tembang tradisional klasik dan tembang tradisional rakyat. Macam-macam tembang tradisional klasik antara lain tembang gede, tembang tengahan, dan tembang cilik atau Majapahit. Tembang Majapahit terdapat 11 jenis: Mas Kumambang, Micil, Sinom, Kinanti, Asmarandono, Gambuh. Tembang Majapahit terdapat 11 jenis antara lain Mas Kumambang, Micil, Sinom, Kinanti, Asmarandono, Gambuh, Tandang Kulo, Pangkur, Durma, Pucung, dan Megatro. Tembang Majapahit tidak hanya memiliki nilai estetika tetapi juga nilai-nilai moral dan spiritual yang mendalam.